Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya sejahtera, kembali lagi bersama saya Zaki Fandri. Pada kali ini saya akan membawakan berita tentang penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pantai Padang. Baiklah, rekan saya Jihan Nafifi sudah berada di lokasi. Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Fajri. Jadi kami di sini ingin mewawancarai tentang pengusuran pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Pantai Padang. Pertanyaan nomor 1 dari saya, kenapa Satpol PP mengusur pedagang kaki lima? Kan mereka juga mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 253 Tahun 2014 tentang kawasan Pantai Padang, dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Trantibum, di mana kawasan pantai itu bebas dari pedagang kaki lima karena mereka udah direlokasikan ke Lapau Panjang Cipago yang ada di depan gitu. Jadi bukan istilahnya pemerintah tidak membolehkan dia mencari makan, sudah diberikan solusi dari pemerintah kota, yaitu lewat Lapau Panjang Cipago atau LPC yang kita sebut. Ya Pak. Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak atau Ibu saat mengusur mereka? Apakah mereka sedih atau bagaimana? Perasaan siapa? Perasaan Bapak. Kalau perasaan kami secara apa? Kita akan penegurannya akan secara humanis. Jadi asas kekeluargaan. Lagian kita tidak arogansi karena keputusannya udah jelas. Jadi relokasinya udah jelas. Jadi semua pedagang itu kita pindahin ke tempat yang sudah disetujui oleh Bapak Wali Kota Padang. Sampai kapan pengusuran ini dilakukan, Pak? Kalau sekarang kita nggak ada pengusuran, kita cuma pengawasan karena pengusuran penertiban sudah selesai. Jadi kawasan ini memang steril dari PKL. Apa tindakan Bapak saat mengusir pedagang, tapi pedagang malah tidak melakukan hal yang Bapak katakan? Kita kan udah bilang kita pendekatan secara humanis, secara kekeluargaan. Kita tidak main arogan karena itu kita ada surat dari teguran dari Dinas Pariwisata ke pihak kecamatan dan kelurahan. Jadi istilahnya dari pihak Satpol PP itu cuma melaksanakan apa yang sudah diperintahkan karena sudah diberikan teguran humanis dan teguran tulisan. Jadi mau nggak mau pedagang harus mengikuti aturan yang sudah ada. Nama saya Jihan Afifah. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Sebelumnya nama Bapak siapa ya Pak, kalau boleh tahu? Nama saya Diko Rifa Utama. Saya Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Padang. Baik Pak, saya ingin bertanya yang pertama, kenapa Satpol PP menggusur pedagang kaki lima? Kan pedagang kaki lima tuh juga mencari nafkah ya Pak untuk kehidupan keluarganya Pak. Ya, kita ganti jangan menggusur ya, kita melakukan penertiban dan penataan. Jadi kita Dinas Pariwisata dan Satpol PP ya seluruhnya ya Pemko Padang itu melakukan penataan Pantai Padang. Ini sesuai dengan Perda 5 2011 tentang ketertiban umum bahwa pedestrian itu dilarang dimanfaatkan untuk aktivitas berjualan. Ya, dan juga ada perda tentang pemberdayaan tentang PKL bahwa Pantai Padang tidak boleh digunakan untuk pedagang. Nah, salah satu konsekuensi dari penataan itu adalah kita melakukan relokasi ke parkiran Pantai Cipago, dan seluruh pedagang kita letakkan di situ dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Artinya memang dari Iora sampai ke parkiran itu, sampai ke panggung itu dilarang pedagang untuk melakukan aktivitas berjualan, karena kita juga harus mengingat warga Kota Padang yang lain yang ingin menikmati pantai dengan bersih, nyaman, dan tanpa ada pedagang. Seperti itu. Oke Pak, baik. Yang pertanyaan kedua, bagaimana perasaan Bapak saat menertibkan para pedagang di sini Pak? Iya, kalau kita bertindak secara objektif ya, kita secara aturan, karena mereka itu pedagang selama ini menguasai pedestrian itu karena mereka sudah direlokasi di sepanjang LPC ini. Pada tahun 2015, Satpol PP itu melakukan penertiban sepanjang Pantai Padang itu. Jadi tidak hanya penertiban, juga dipikirkan relokasinya. Jadi saat ini adalah pedagang baru. Jadi kalau semua kota seperti ini, kalau ada pedestrian atau destinasi wisata baru, kemudian mereka ada PKL, masa kita bikin solusinya, relokasinya seperti apa? Karena untuk
untuk khusus yang di sini sudah ada relokasinya. Nah, kita bertindak objektif, kita memikirkan, saya sampaikan di awal, demi Kota Padang yang bersih, indah, dan dinikmati hampir 9 mayoritas masyarakat Padang mendukung penertiban ini. Ada bisa lihat di media sosial seperti apa dukungannya, dan mereka bisa beraktivitas, main bola, nikmati pantai tanpa ada pedagang, tanpa ada paksaan, dan itu adalah kepuasan bagi kami di Kota Padang setelah melakukan penataan ini. Lalu sampai kapan Bapak melakukan penertiban terhadap pedagang-pedagang di sini, Pak? Ya, seterusnya kami lakukan pengawasan. Seperti yang ada dilihat kan teman-teman Satpol PP dan kami juga hari ini bertugas. Jadi kami melakukan peneguran kalau mereka masih menggunakan trotoar atau pedestrian yang untuk aktivitas jualan sampai kapanpun, karena kita sudah ada lokasi. Kita ada lokasi perkiraan di situ. Silakan dimanfaatkan oleh mereka dari pagi sampai malam, dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Silakan dipakai. Tidak ada lagi teman-teman Satpol PP melakukan penindakan secara perda khusus untuk yang di parkiran. Lalu apa tindakan Bapak saat menertibkan pedagang, tetapi pedagang tersebut tidak mengindahkan apa yang telah Bapak perintahkan? Ya, kalau kita dari Pemkot Padang berupaya untuk penertiban itu secara humanis. Dari jauh-jauh sudah kita sampaikan melalui surat peringatan dari Pak Wali Kota, kemudian dari Dinas Pariwisata, dan juga dari teman-teman Satpol PP juga memberitahukan ke mereka bahwa kita akan melakukan penertiban. Ya, kita terbuka aja. Nah, jika kalau mereka tidak mematuhi himbauan ini, tentunya kita menertibkan secara humanis ya. Kita tetap cara berupaya untuk menyampaikan mereka baik-baik. Kalau tidak ada ya kita upaya paksa. Dan sejauh ini sudah ada beberapa pedagang yang dipiringkan oleh Pemkot Padang. Oke, baik. Baiklah, sekian informasi yang dapat disampaikan oleh Jihan dan Pipi. Saya Zaki Fandri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.